berdua dan mahasiswa tahu nanti seperti apa. Dan mahasiswa juga bukan sebagai penonton perubahan tersebut atau ngomel-ngomel di Twitter gitu ya. Mana nih gubernur banjir gitu. Emangnya kalau banjir terus gubernur kemana dulu berenang ke tempat Anda gitu ya. Itu kasar-kasar tuh emang benar, coba omelin aja tuh Twitternya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda, saya pernah pulang tuh ya di Bintaro banjir, saya cuma nge-tweet beraktif dari Sudirman, berenang di Bintaro, itu enak gitu loh. Jangan bilang, wah ini gubernur. Gitu. Nanti kalau bapaknya datang, foto dong Pak. Gitu. Nggak marah juga. Nah, jadi dengan segala perubahan yang sudah dipersiapkan, kira-kira tipsnya Bapak untuk mahasiswa kami ini semua yang luar biasa, diajak kuliah bareng langsung, penuh, apa yang Bapak berikan, apa tips untuk kita sebagai mahasiswa, mereka harusnya bagaimana gitu Pak? Ya tadi ikut melakukan kontrol kalau ada, lalu belum tentu kok apa yang dilakukan oleh Pemprov itu dan semuanya belum tentu. Jadi ada kontrol dari universitas, ada kontrol dari masyarakat, ada kontrol dari mahasiswa. Saya kira ikut dalam era horizontal seperti itu, peka terhadap hal yang berada di kanan kiri kita. Jangan sampai aduk-aduk. Nggak usah pikir itu urusannya gubernur. Nggak seperti itu. Memang harus peka. Dan itu bisa dilakukan tapi tidak dengan cara-cara demo, nggak perlu lah. Kalau nggak setuju misalnya dengan di mana Pak, kita nggak setuju dengan di mana, kamu aja ke saya buat menyiapkan konsep Pak, saya nggak mau di mana, saya pengen yang misalnya pakai dengan selokan, ya nggak apa-apa. Tapi ada gambarnya, punya konsep, ya kan dijalankan dengan cara seperti apa. Jadi dialognya adalah dialog intelektual, bukan cara dengan cara-cara kelompok-kelompok dan yang lain-lainnya. Saya ingat waktu dulu saya ini 23 tahun hidup di dunia usaha ekspor ya, untuk produk kayu, produk metal dan lain-lainnya. Kemudian saat itu saya terpilih dan jadi wali kota. Saya tahun pertama saya melakukan yang namanya Rebu Kota. Saya kumpulkan kira-kira 4.000 warga kota di lapangan di balai kota. Saya kumpulkan. Tahun pertama itu isinya semua melotot-lotot, marah-marah, maki-maki saya. Ini apa? Tapi ternyata juga benar. Kenapa mereka marah seperti itu ya? Karena memang banyak ketidakbenaran, banyak kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat itu, sehingga yang jadi tumpuan kemarahan saya. Tapi begitu kita selalu lakukan itu rutin, itu pada tahun kedua sudah turun, yang marah-marah sudah turun 70%. Tahun ketiga itu sudah nggak yang marah lagi. Isinya hanya memberi masukan, memberikan gagasan, memberikan ide, memberikan semuanya. Tapi kan kita harapkan yang di sini juga sama. Nantinya karena setiap tahun kita nanti akan bangun juga dengan cara Rebu Kota. Nanti akan kita kumpulkan mungkin 15.000 sekalian aja yang marah biar mungkin 11.000 marah ya nggak apa-apa, saya dengarkan semuanya. Nanti yang marah nggak apa-apa Pak, suruh masuk di YouTube aja tiba-tiba kaya. Namanya ketawanya. Itu efek sosial media ya. Itu yang paling kenceng ketawa mahasiswa saya Pak, namanya Angga. Dia membawa perubahan di kelas saya. Semua orang berubah jadi datang terlambat. Oke. Kemudian Pak, tadi ada bisik-bisik juga sih waktu ada monorail gitu ya di atas. Ada yang dari dulu-dulu juga udah terdengar gitu. Ya ampun, itu monorail di atas. Di bawah aja suka nyosor tuh busway gitu ya, apalagi di atas gitu. Tentunya seperti Pak Jokowi tadi sampaikan, semuanya udah diserahkan kepada ahlinya gitu ya Pak ya. Jadi jangan ngomel-ngomel, kita ajak aja mereka sekarang berdialog ya Pak, biar latihan. Nggak usah menonton ya. Tadi saya lupa, sebelum masuk ke monorail dan MRT, nanti kayak busway yang sudah kita punya ini, tahun ini juga akan kita tambah lagi mungkin
600 dari Pemprov dan dari swastanya 400, kira-kira hampir 1.000. Kira-kira akan ada budget baru, kira-kira apa? Kira-kira bulan November lah. Jangan sampai sekarang ini sering ngamuk-ngamuk di Twitter saya, Pak, saya nunggu 2 jam, budgetnya belum datang. Ya, memang budgetnya baru dibeli kok. Proses perlu 5 bulan, 6 bulan. Beli itu kan tidak langsung barangnya jadi aja kan. Perlu proses agak lelang, kemudian proses produksinya. Biasanya kira-kira November, Oktober, November baru datang. Nah, itu kalau nanti itu sudah seribu sudah nongol di Jakarta, pasti akan ada pengaturan manajemen dari Transjakarta. Kemudian nanti November juga kita akan ganti ini Kopaja Metro Mini. Dulu waktu saya kerja di Jakarta tahun-tahun 85, saya kan naiknya Kopaja Metro Mini. Ini saya coba lagi, Kopaja Metro Mini juga sama ya, itu ya dulu saya naik juga masih. Ya, saya pernah tuh Pak Barus naik Kopaja 85 ya Pak ya, sebelumnya sebelah Pak Jokowi, bapaknya jadi gubernur saya gini aja. Jadi itu, ya gantinya sopirnya, ini busnya tetap sama. Dan saya cek dulu waktu saya cek di Kampung Melayu, saya cek tuh. Semua yang ada kepada Metro ini saya cekin semuanya. Speedometer nggak ada yang punya ini Metro Mini Kopaja kita itu nggak ada speedometernya semuanya. Tempat duduknya aja tidak mengangkat kok Pak. Iya betul. Tiba-tiba kita belum mau turun, lu kok turun di sini kelempar. Remnya juga, saya cek remnya ada kayak tidak. Pakai kaki. Sandal supirnya kan dikit-dikit ya Pak ya. Saya nggak ngerti ngeremnya pakai apa. Jadi kalau saya nggak kaget waktu apa ya 2 bulan yang lalu kan ada Kopaja atau Metro Mini yang nabrak pos polisi itu. Ya kan, kalau dia punya rem nggak mungkin dia nabrak pos polisi, pasti milih yang lain gitu. Oh, kalau itu bukan remnya belum, di sini ada Pak polisi, mungkin lagi kesel kali Pak. Yo kan sering ngomelin kan polisi sama Kopaja. Enggak, maksud saya itu pasti milih, nggak mungkin milih yang nabrak pos polisi, paling nabrak warung lah gitu ya. Paling nunggu. Iya, karena pos polisi nanti kan sanksinya lebih gede kan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, oke. Boleh bantu nggak ya teman-teman mahasiswa?